Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alayka ya Rasulullah. Salatu wassalamu alayka ya Habiballah. Salatu wassalamu alayka ya Nabi Allah. Salatu wassalamu alayka ya Sayyidal Mursalin. Salatu wassalamu alayka ya Sofiyar Rahmah. Salatu wassalamu alayka ya Sayyidana Muhammadin ibni Abdillah. Khud biyadi qallat hilati adrikni ya Rasulullah. Amin amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir di sini Allah sehatkan lahir batin. Amin. Yang sakit Allah angkat sakitnya. Amin. Yang berkeluarga Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Yang punya anak Allah jadikan anak keturunannya soleh solehah, hafiz hafizah. Yang punya hutang lunas semua hutangnya. Amin. Yang belum berangkat umroh bisa berangkat umroh. Amin. Yang belum haji bisa berangkat haji. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada beserta jamaah pengunjung pameran artefak yang bertajuk Rindu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang adik-adik Bapak Ibu lihat, di sini ada kurang lebih 35 plus 5 40 artefak, barang-barang yang pernah bersentuhan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kalau asli kami katakan asli, duplikat kami katakan duplikat. Sebagaimana pedang yang ada di belakang itu duplikat. Duplikat pedang Salahuddin Al-Ayyubi. Nanti boleh dipegang, boleh dipakai untuk foto-foto. Silakan di sesi terakhir. Namun barang-barang yang ada di depan sebagian besar asli. Keasliannya jelas, ilmiah, yang nanti asal usulnya akan diceritakan oleh Ustadz kita, Ustadz Ferdi yang jauh-jauh datang dari Jakarta sebagai perwakilan Museum Rasulullah yang ada di Jakarta. Yang dimana Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari yang penuh berkah ini mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Maka marilah kita sama-sama mendengarkan nasihat, tausiah, penjelasan dari asal-usul artefak yang hadir di depan kita ini. Kok bisa dari Arab gitu ya, Rasulullah orang Arab bisa sampai di Kabupaten Sintang. Nah, nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Ustaz Ferdi. Kepada beliau, falyatafaddal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah, sepatutnya kita bersyukur pada hari ini, Sabtu pagi hari ini, bisa melangkahkan kaki ke ruangan ini. Banyak orang-orang ya, yang lebih sehat daripada kita, yang lebih punya duit daripada kita, tapi belum sampai langkah kakinya ke sini. Padahal ini hanya tinggal beberapa hari saja di Kabupaten Sintang. Entah kapan lagi kita bisa berdoa. Jadi semuanya atas kehendak Allah, atas kuasanya sepatutnya kita tanamkan nih rasa syukur kita kepada Allah. Ya. Ini bukan atas kuasa kita, tapi atas kuasanya, sehingga kita bisa sampai di sini. Alhamdulillah. Jadi di ruangan ini ada 40 barang-barang peninggalan Rasulullah dan para sahabat. Ini dua koleksi yang kita kenal ada di Museum Nabi, yaitu di Turki, Topkapi, yang merupakan warisan dari Kekhilafahan Utsmaniyah yang sekarang menjadi di bawah pemerintahan Turki. Benda-benda Rasulullah sebenarnya yang masih banyak lagi di seluruh dunia, tersebar, dipegang oleh ahli waris. Seperti kita tahu, Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov, ya, pecahan dari negeri Soviet, bagian dari Rusia dulunya,
ini memiliki salah satu cawan minuman Rasulullah yang merupakan warisan yang didapat dari keturunan Hasan yang bermukim di London, di Inggris. Beliau memiliki rambut yang Rasulullah. Ya. Dulu kita dengar juga ada artis Opik di Jakarta, ya, pelantun lagu-lagu religi itu memiliki rambut Rasulullah. Jadi ini banyak sekali dimiliki oleh orang-orang di dunia, hanya saja tidak dipublikasikan. Jadi almarhum Profesor Dr. Abdul Manan bin Embong ini warga Malaysia dari negara bagian Terengganu di Semenanjung Malaysia Barat. Beliau dari tahun 74 sampai kurang lebih 30 tahun itu mengumpulkan, mencari, mengoleksi, melakukan penelitian benda-benda Nabi ini. Didapat dari para ahli waris keluarga yang bermukim di Mekah, di Madinah, di Yordan, di Suriah hingga India. Dengan satu niat untuk mengenalkan umat Islam dengan khazanah peninggalan Nabi yang selama ini terabaikan. Selama ini kita hanya mendengar ceritanya saja, membaca buku lewat ceramah-ceramah atau khutbah. Pada pagi hari ini, suatu kesempatan yang langka dan luar biasa, kita bisa melihat langsung bertatap muka berhadapan dengan mata kepala kita sendiri. Benda-benda ini terpajang di hadapan kita semua. Yang kalau kita pikir kita akan butuhkan biaya besar, ya, akomodasi, tiket pulang pergi kalau kita ingin melakukan ke Mekah, ke Madinah, ke Turki. Apalagi menemui para ahli keluarga yang bermukim di Jazirah Arab. Dulu ada program TV namanya Jejak Rasul yang dibuat sama Malaysia, menampak tilas peninggalan para nabi yang ada di seluruh Jazirah Arab. Tapi pada pagi hari ini dengan pengorbanan sedikit waktu, biaya yang sangat sederhana, jadi bisa melihat Bapak Ibu benda-benda peninggalan langsung di hadapan, seolah Allah ini tahu keterbatasan kita untuk melangkahkan kaki. Maka didatangkan oleh Allah ke bumi Sintang ini agar kita bisa langsung melihat, membuktikan dengan mata kepala kita sendiri. Jadi ini ibarat kita nih pagi hari kayak mau ngecas HP. Berapa kali sih kita ngecas HP dalam satu hari? Sekali, 2 kali, 3 kali, atau setiap jam. Kalau aktif, ya. Kenapa? Karena kita ingin memastikan kalau HP ini nggak kecas atau lowbat sampai 0%, HP mati, nggak bisa dipakai berkomunikasi, tidak bisa dipakai untuk mengirim pesan, mungkin sebagian tidak bisa jualan di TikTok Shop atau apapun, ya, atau nggak bisa belanja online. Nah, kita ingin memastikan di fungsi HP, maka kita pastikan baterainya penuh. Nah, hari ini fungsi kita dikirim oleh Allah ke muka bumi ini untuk beribadah kepada beliau, ya, untuk menunaikan ketaatan, menjaga sholat 5 waktu, istiqomah dalam akhlak, budi pekerti yang mulia. Bagaimana kita bisa melakukan fungsi itu kalau baterai iman kita lemah? Jadi pada pagi hari ini insya Allah ada suatu keberkahan yang kita bisa melihat benda-benda ini, bukan sekedar melihat tapi merenung perjalanan Nabi, perjuangan para sahabat, para ulama di balik benda-benda ini, sehingga timbul kesan, ya, dalam hati kita, rasa takzim, rasa haru. Begitu besar pengorbanan para nabi, Rasulullah, Nabi kita, para sahabat, para alim ulama, tidak bisa dibandingkan dengan pengorbanan kita yang sedikit ini. Jadi luruskan niat, hadirkan perasaan takzim, perasaan keharuan kita dalam ruangan ini. Semoga kita bisa mendapatkan suatu pelajaran berharga yang insya Allah selepas kita keluar dari ruangan ini nantinya adik-adik bisa membawa satu pemahaman baru, ya, yang berkesan dengan perjuangan Rasulullah dan para sahabat, menambah keimanan kita, menambah kualitas ibadah kita, dan juga menambah akhlak kita menjadi lebih baik dari sekolahnya. Karena tidak ada timbangan yang lebih berat di yaumil hisab melainkan timbangan akhlak yang mulia. Seorang itu bisa masuk neraka gara-gara bertindak zalim kepada seekor hewan yang memberi makan kucingnya walaupun dia tak beribadah, menyia-nyiakan, padahal itu hanya hewan. Tapi seorang pelaku itu bisa masuk surga dengan izin Allah hanya karena memberikan air kepada seekor anjing. Jadi semua ini
atas kasih sayang karena Allah saja. Ya. Jadi kita hadir ke sini, kita niatkan semua ini mengundang keberkahan bagi diri kita, keluarga kita, pasangan kita, saudara-saudara kita, lingkungan, dan seperti misi Rasulullah menjadi rahmatan lil alamin. Jadi nanti kalau ada yang ingin mencatat informasi, mohon tidak bersandar pada kaca-kaca atau papan yang berisi keterangan, karena yang ini mudah rusak dan bergetar panjang. Silakan ditulis dengan tangannya atau bersandar pada pundak temannya, atau bisa ditulis di lantai di karpet. Nanti jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan kepada petugas kami yang ada di ruangan ini. Silakan nikmati, resapi hikmah pembelajaran yang terlihat dari bagaimana benda-benda yang berlian ini. Insya Allah ya, kalau kita bergaul dengan pedagang penumpang besi, kita tidak kena apinya, kita kena asapnya. Kalau kita bergaul dengan penjual parfum, kita tidak dapat parfumnya, tapi kita kena wanginya. Nah, hari ini kita mungkin belum pernah umrah, ya, belum pernah melangkah kaki ke Baitullah. Tapi ini kita dah dekat-dekat ini. Kita belum pernah ketemu Nabi, tapi kita dekat-dekat dengan peninggalan Nabi-Nya, Nabi kita Rasulullah. Insya Allah kita akan kena nih nilai-nilai keberkahan. Nah, karena benda-benda ini pernah bersanding dengan orang yang lain. Ya, jadi Allah muliakan semua hal-hal yang berkaitan dengan Nabi-Nya. Kalau kalian melihat ada rambut Rasulullah di depan ini, itu kalau di musim di Turki itu tidak mudah untuk melihatnya ya. Hanya pada waktu-waktu momen tertentu, tapi sekarang bisa melihat langsung, tidak ada batas waktu dengan mata kepala sendiri. Jadi ini harus kita syukuri nilai yang sangat besar kehadiran kita pada pagi hari ini. Demikian, sallu ala Nabi Muhammad.